Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu business plan dari PT Scott. PT Scott sendiri di sini membuat suatu produk, yaitu produk tote bag atau yang disebut dengan tas jinjing. Sebelumnya, next. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan CEO dari PT Scott sendiri, yaitu ada Ahmad Gilmani Riyadi dengan NIM 2513181088. Selanjutnya di sini ada beberapa yang membantu pada PT Scott itu, yaitu ada Yaya Pratama sebagai pemasaran, ada Fadil Dwi Putra sebagai quality control, ada Ramadan Amartya sebagai marketing, dan saya sendiri Eli sebagai human research. Next. Di sini agenda presentasi yang akan kami lakukan, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada presentasi materi, yang ketiga ada penutupan. Selanjutnya di sini ada ringkasan eksekutif, di mana ringkasan eksekutif dari PT Scott ini yaitu produk tote bag akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Gilmani Riyadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan eksekutif dari PT Scott sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan PT Scott itu perusahaan yang bergerak di bidang apa dan nantinya akan seperti apa. Jadi saya akan menjelaskan bahwa PT Scott ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri goodie bag, di mana pada pembuatan tote bag. Di sini tote bag yang diproduksi oleh PT Scott bersifat kostum, di mana konsumen dapat menyesuaikan keinginannya dari desain dan ukuran yang diinginkan. Lalu tote bag dari perusahaan ini memiliki bahan yang berkualitas tinggi dengan jahitan yang rapi, sehingga produk akan semakin terlihat estetik dan berkelas seperti itu. PT Scott sendiri memiliki tujuan menghasilkan tote bag yang ekonomis dan berkualitas, di mana pada perusahaan ini berada di Kota Bandung. Kota Bandung sendiri yang kita ketahui merupakan kota fashion, dan selain kota fashion, Kota Bandung juga memberikan pemerintah mendukung dengan adanya pengurangan penggunaan kantong plastik seperti itu. Berikutnya di perusahaan Scott ini memiliki badan hukum yang di mana badan hukum yang kita terapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di mana undang-undang ini membahas mengenai perseroan terbatas atau PT, di mana pada undang-undang ini dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, atau disebut juga dengan persekutuan modal. Jadi pada PT Scott ini memiliki badan hukum yang sesuai dengan yang diterapkan oleh pemerintah seperti itu. Selain itu, selain badan hukum yang dijelaskan bahwa produksi juga sangat penting dalam suatu perusahaan. Mengapa? Karena untuk menghasilkan kualitas yang baik dan ekonomis, bahwa produksi harus dilihat dari produktivitasnya melalui produktivitas yang dilakukan oleh PT Scott. PT Scott sendiri
tadi telah disebutkan menghasilkan tote bag. Nah, tote bag itu sendiri berasal dari tas klasik Amerika. Di tas ini cenderung digunakan untuk membawa apa saja. Jadi fungsi dari tote bag ini sangat besar. Di awal kemunculannya, tas ini juga berbentuk besar, terbuka, dan memiliki pegangan di bagian tengah masing-masing. Tote bag klasik juga menggunakan tali melengkung. Meskipun pada saat ini banyak ditemukan model-model terbaru dari tote bag seperti itu. Pada tahapan skala produksi, kita melakukan cakupan penjualan pada produk tote bag yang akan kami pasarkan, di mana pada ditekankan pada penjualan tote bag ini dari kalangan milenial seperti anak sekolah dan mahasiswa. Selain itu, kami juga melakukan target pemasaran kepada ibu rumah tangga dan pekerja. Meskipun penggunaannya lebih banyak di mahasiswa dan sekolah, dilihat dari sifat dari kalangan milenial yang rata-rata mencari gaya yang sesuai dengannya, termasuk penggunaan tote bag yang dapat menambahkan gaya fashion tersendiri dan sesuai keinginan sesuai dengan moto perusahaan Scout, seperti itu. Lalu selanjutnya, setelah melakukan cakupan, kami akan menjelaskan tentang nilai investasi yang dibutuhkan dari sumber dana yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Kilman selaku CEO karena telah menjelaskan ringkasan eksekutif dari PT Scout. Di sini saya akan memaparkan tentang aspek ekonomi dan keuangan. Di sini aspek ekonomi dan keuangan sangatlah penting karena dengan mengetahui ekonomi dan keuangan yang terjadi pada perusahaan, kita dapat mengetahui nilai investasi yang dibutuhkan dan sumber dananya. Dan itu kita juga bisa mengetahui rencana penggunaan dana serta perakiraan tingkat pendapatan dan pertumbuhannya. Baik, sesuai yang ada di slide di sini telah tertampilkan nilai investasi yang dibutuhkan dan sumber dananya. Dalam melakukan memerlukan dana investasi yang dibutuhkan sebesar Rp31.760.450. Dana investasi tersebut berasal dari perhitungan 10% modal tetap yang sebesar Rp3.176.045. Sumber dana yang diperoleh tersebut diperoleh dari uang tunai dari masing-masing individu pendiri perusahaan yang sebelumnya telah dipaparkan pada pendahuluan. Kemudian selanjutnya terdapat rencana penggunaan dana, di mana rencana penggunaan dana selama 12 bulan ini didapatkan dari jumlah penjualan, di mana tahap perintisan ditambah dengan tahap pertumbuhan dibagi 12 bulan, yang menghasilkan 6.712.166.7 dengan harga satuan 75.000. Total pendapatannya menjadi jumlah penjualan ditambah harga jual produk. Kemudian, di sini tertampilkan total kebutuhan modal tetap. Hasil dari total kebutuhan modal tetap ini sebesar Rp3.120.970.000. Bisa dilihat detailnya pada tampilan slide. Baik untuk tingkat kelayakan bisnis, di sini PT Scout memperoleh total pendapatan sebesar Rp6.040.800.000. Hasil tersebut didapatkan selama 12 bulan dengan biaya operasional yang sebesar Rp196.205.990. Keuntungan atau profit yang diperoleh perusahaan tidaklah stabil, dan hal tersebut akan mempengaruhi nilai ROI atau Return on Investment yang bernilai sebesar 68%. Ada suara.
Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, payback period pun terjadi pada tahun ketiga. Hal tersebut diakibatkan karena profit perusahaan yang tidak stabil. Dalam payback period tersebut, semakin cepat kemampuan pengambilan keputusan, maka akan semakin cepat juga usaha tersebut akan berjalan dengan baik. Baik, untuk karakteristik produk dari tote bag kami sendiri, terdapat beberapa variabel dari pesaing-pesaing sebagai patokannya. Di sini tertulis pesaing 111, sebenarnya itu pesaing 1, 2, dan 3. Nah, di sini dari pesaing 1 terlihat bahannya kanvas, dan untuk pesaing 2 polimer, serta pesaing 3 kanvas, dengan bentuk, ukuran, dan harga yang sesuai dengan yang ada di tampilan slide. Nah, tote bag sendiri merupakan kebutuhan sekunder bagi konsumen sebagai wadah untuk membawa barang-barang atau sebagai gaya hidup. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan untuk konsumen dan sebaran wilayah geografis. Tempat tinggalnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fadil. Untuk bulan tepat, dipersilakan. Stop aja dulu, stop.